Selamat sore, dengan saya Jovita Kusuma. Saya akan melakukan presentasi untuk ujian akhir semester mata kuliah statistika dan probabilitas. Poin pembahasan kita adalah distribusi normal, taksiran interval, contoh taksiran interval, hipotesis, dan contoh hipotesis. Distribusi normal merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan adanya distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi dari distribusi normal biasanya dibuktikan oleh adanya grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell curve, yang menandakan adanya distribusi yang merata. Sehingga kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisi dengan nilai yang setara. Distribusi normal juga dapat diartikan sebagai salah satu jenis distribusi variabel acih kontinu yang berbentuk lonceng atau grafik. Distribusi normal ini dibuat dengan fungsi probabilitas yang kemudian digunakan untuk menunjukkan variasi atau penyebaran distribusi, sehingga fungsi yang nantinya akan dibuktikan dengan menggunakan suatu grafik simetris atau bell curve. Dalam satu kriteria yang sama, distribusi normal digunakan untuk menghindari terjadinya penilaian yang condong atau biasa di satu kategori saja. Sehingga dengan distribusi yang terpusat dan simetris pada nilai rata-rata seluruh data pada suatu populasi, penilaian yang berat sebelah atau tidak seimbang kemudian dapat dihindarkan. Sehingga tujuan atau parameter ditetapkannya distribusi normal menghindari adanya bias atau penilaian yang condong pada satu kategori saja. Distribusi normal juga dapat membantu menentukan tingkat normalitas yang cenderung pada sentrial. Misalnya, pada statistika peluang, normalitas suatu data merupakan hal penting yang anti untuk diabaikan. Dengan demikian, artinya semakin kecil nilai deviasi, maka kurva akan berbentuk semakin runcing. Selain itu, terjadinya standar deviasi juga menggambarkan jarak atau selisih umum antara nilai rata atau min dengan data lain yang diobservasi. Sirat interval atau estimasi interval mengestimasi suatu parameter berdasarkan banyak nilai dalam suatu interval tertentu. Contoh mengestimasi mu menggunakan interval estimasi. Mu sama dengan X lebih kecil, X kira-kira sama dengan alpha, di mana alpha adalah perbedaan true dan estimate value. Nilai alfa ini disebut juga sebagai error estimasi. Hasil estimasi interval lebih memiliki tingkat keyakinan tertentu. Estimasi interval menunjukkan pada interval berapa suatu parameter populasi akan berada. Estimasi ini dibatasi oleh dua nilai, disebut sebagai batas atas dan batas bawah, yang masing-masing mempunyai simpangan alfa dari estimatornya. Besarnya alfa akan tergantung kepada ukuran sampel acak yang digunakan. Tingkat keyakinan, level of confidence, distribusi probabilitas untuk statistik atau estimated value yang digunakan. Tingkat keyakinan, level of confidence, perlu ditentukan lebih dulu untuk mengestimasi sebuah parameter. Tingkat keyakinan, level of confidence, sama nih. Tingkat keyakinan untuk estimasi parameter disimpulkan sebagai 1 dikurang alfa dan taraf nyata alfa pada grafik distribusi normal. Hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah suatu dugaan sementara terkait dengan populasi dalam suatu penelitian kuantitatif dan kebenarannya masih perlu dibuktikan. Oleh sebab itu, hipotesis ini juga perlu diuji untuk memastikan kebenarannya atau menguatkan argumennya. Hipotesis statistik dapat digambarkan dengan variabel dalam bentuk binomial, Poisson, dan normal. Tiga bentuk itu merupakan nilai dari suatu variabel yang disebut juga dengan istilah mean, varian, standar deviasi, dan proporsi. Pada hipotesis statistik, biasanya hanya terdapat dua dugaan saja, itu H0 dan H1. H0 berarti dugaan diterima, sedangkan H1 berarti dugaan tidak diterima. Perbedaan hipotesis statistik dan hipotesis penelitian. Perbedaan antara hipotesis statistik dengan hipotesis penelitian terletak pada bentuk dugaannya. Jadi, keduanya sama-sama suatu dugaan sementara yang belum dibuktikan.
Namun bedanya, hipotesis statistik berupa angka, sedangkan hipotesis penelitian berupa pernyataan. Macam-macam hipotesis. Hipotesis komparatif adalah dugaan sementara yang berupa perbandingan antara dua variabel di dalam penelitian. Contoh hipotesis statistik komparatif misalnya, jika ada penelitian mengenai perbandingan penggunaan teknologi X terhadap kecepatan kerja perusahaan A, maka hipotesis yang bisa dirumuskan adalah H0, tidak ada perbedaan kecepatan kerja pada penggunaan teknologi X, dan H1, ada perbedaan kecepatan kerja pada penggunaan teknologi X. Hipotesis asosiatif. Dugaan sementara terkait dengan hubungan antar variabel di dalam penelitian. Contoh misalnya adalah ketika ingin meneliti soal hubungan antara intensitas menonton televisi terhadap IPK mahasiswa di kampus X. Hipotesis yang bisa dirumuskan adalah H0, tidak ada hubungan antara intensitas menonton TV dengan IPK mahasiswa kampus X. H1, ada hubungan antara intensitas menonton TV dengan IPK mahasiswa kampus X. Hipotesis kausal. Dugaan sementara terkait adanya hubungan sebab akibat dalam suatu variabel penelitian. Contohnya, terkait dengan penelitian mengenai pengaruh banyaknya intensitas terpaan iklan terhadap kesadaran akan merek. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah H0 tidak ada pengaruh dari intensitas terpaan iklan terhadap kesadaran merek. H1 ada pengaruh dari intensitas terpaan iklan terhadap kesadaran merek. Cara uji hipotesis statistik. Pertama itu, merumuskan hipotesis. Hipotesis tentunya harus dirumuskan terlebih dahulu agar bisa mengetahui batas dari penelitian. Menentukan taraf nyata. Taraf nyata ini adalah batas toleransi terhadap kesalahan. Membuat kriteria. Selanjutnya adalah membuat kriteria terkait dengan penerimaan atau penolakan terhadap hipotesis. Menentukan nilai uji statistik. Memperkirakan tingkat mewakili pada sampel terhadap populasi. Dan terakhir, kesimpulan. Kesimpulan akan didapatkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan ucapan atau perkataan. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Have a nice day.